Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan semuanya, kami dari tim Capstone Project nomor CC26 PS095. Dan sebelum berlanjut ke anggota tim saya yang lain, perkenalkan nama saya Gibran Syareza Wijaya yang memegang role sebagai seorang backend dan juga sekaligus sebagai ketua tim ini. Dan berikut ini adalah anggota tim saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Tito Agustian. Di sini saya memegang role sebagai UI UX designer. Perkenalkan nama saya Raffiul Rahman. Saya Rizal Fadlia Blarus. Kami sebagai front end. Perkenalkan nama saya Faithir Hab Nabil. Role saya di sini sebagai ML Engineer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari CC26 PS095 izin mempresentasikan web yang sudah kami buat. Agenda kita pada presentasi kali ini yang pertama ada perkenalan yang sudah diwakilkan oleh video tadi. Lalu ada latar belakang, rumusan masalah, solusi, tech stack, fitur utama dan demo web, tantangan teknis dan solusinya, pengembangan mendatang, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, sebelum kita membahas website yang sudah kami buat ini, kita harus tahu dulu apa yang melatar belakangi dikembangkannya website ini. Seperti yang kita ketahui, di kehidupan modern ini, di mana kehidupan berjalan serasa sangat cepat, tuntutan hidup menjadi sangat tinggi, dan ini membuat banyak orang mengalami burnout, yaitu seperti kelelahan mental bahkan hingga emosional. Nah, kalian tahu nggak sih penyebab-penyebabnya? Penyebabnya ini umum karena beban kerja yang berlebihan yang dialami oleh seseorang, kurangnya kontrol emosi yang dilakukan oleh seseorang, kurangnya dukungan sosial dan juga emosional oleh orang-orang sekitarnya, dan juga keseimbangan hidup mereka yang tidak teratur. Namun, burnout seringkali disalahpahami sebagai kelelahan biasa. Karena itu dibutuhkan sebuah platform berupa website untuk edukasi, deteksi awal, dan panduan penanganan yang mudah diakses. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 masalah ini. Yang pertama yaitu bagaimana menyediakan informasi burnout yang mudah dipahami. Yang kedua, bagaimana membantu mengurangi tingkat burnout pada pengguna. Dan yang ketiga, bagaimana menyediakan panduan penanganan yang sederhana dan juga mudah diakses. Berdasarkan rumusan-rumusan masalah tadi yang sudah kami paparkan, kami memberikan 3 solusi utama. Yang pertama yaitu menyediakan sebuah platform berupa website dengan informasi burnout yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menyediakan panduan praktis untuk membantu seseorang dalam mengatasi burnout mereka. Dan juga yang ketiga, menyediakan panduan praktis dan juga akses ke bantuan profesional yang mereka butuhkan. Di sini, kami membuat sebuah basic platform yaitu Bite Size Health. Nah, apa sih Bite Size Health itu? Bite adalah langkah kecil dan informasi singkat dalam teknologi bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan batinmu. Nah, untuk arti dari size, menunjukkan ukuran yang pas dan terukur, sehingga terasa realistis dan mudah dijalani bagi orang awam. Ini memberi kesan sesuatu yang sesuai porsi dan tidak berlebihan. Untuk yang terakhir adalah health, adalah merujuk pada kondisi sehat, baik secara fisik maupun mental, dengan keseimbangan pikiran, emosi, dan energi, baik bite size health. Konsep kesehatan mental yang dikemas dalam potongan kecil, ringan, dan terukur. Bite melambangkan langkah sederhana yang mudah diakses. Size menekankan porsi yang pas dan realistis, dan health merujuk pada keseimbangan tubuh serta pikiran. Digabungkan, nama ini mencerminkan pendekatan praktis untuk menjaga kesehatan mental sehari-hari dan mencegah burnout. Di bagian tech stack, saya sebagai UI dan UX designer menggunakan Figma sebagai prototipe yang dari wireframe yang sudah saya buat. Di sisi front end, ada action sebagai HTTP request, lalu tiling untuk styling, React Router library untuk navigasi antar halaman, TypeScript support set dari JavaScript, dan React sebagai library dari JavaScript. Stack Machine Learning, saya menggunakan Python sebagai bahasa utamanya, REST API sebagai REST API untuk membuat REST API-nya, Jibina itu Point Class sebagai modelnya, Rubycon sebagai ASCII server untuk menjalankan aplikasi REST API, Identic sebagai validasi dan pengelolaan datanya, dan Hugging Face untuk mendeploy model AI tersebut.
Lalu pada sisi backend, kami menggunakan teknologi yang cutting edge, yang dapat mendukung skalabilitas dan juga keberlanjutan website ini. Kami menggunakan Node.js dengan framework Express.js untuk membangun REST API-nya, lalu menggunakan relational mapper berupa library Prisma ORM untuk membantu komunikasi antara Express dengan database. Lalu database-nya kami menggunakan PostgreSQL untuk membantu analisis secara real-time yang cepat. Dan juga kami menggunakan bahasa TypeScript, yaitu superset dari JavaScript, untuk membantu menerapkan type safety dan juga validation dengan library Zod, serta autentikasi menggunakan JSON Web Token untuk menjaga keamanan data user. Oke, kita di sini masuk ke bagian fitur utama web. Jadi, di sini kami memiliki dua fitur utama. Yang pertama adalah daily check-in. Fitur ini digunakan untuk memantau kondisi pengguna setiap harinya. Jadi, nanti pengguna akan mengisi beberapa informasi sederhana seperti perasaan atau aktivitas harian. Dari data tersebut, pengguna bisa melihat perkembangan kondisi mereka dari waktu ke waktu. Tujuannya agar pengguna lebih sadar terhadap kondisi diri mereka sendiri. Fitur berikutnya adalah chatbot. Fitur ini berperan sebagai asisten digital yang dapat diakses kapan saja oleh pengguna. Pengguna bisa bertanya atau mencari informasi terkait burnout dan kesehatan mental. Nantinya, chatbot akan memberikan respons secara cepat dan praktis. Jadi, dengan fitur ini, pengguna bisa mendapatkan bantuan awal dengan mudah. Selanjutnya adalah demo web. Kalian bisa menyaksikan demo web dari website yang sudah kita buat saat ini. Berikut ini adalah tampilan awal web yang dilihat user sebelum dia memiliki akun. Di sini ada beberapa gejala burnout dan ada CTA di bagian bawah. Selanjutnya ada halaman artikel dan tips yang berisi tentang pengertian burnout, gejala, dan cara mengatasinya. Di bagian login, user bisa masuk melalui akun Google maupun email dan password yang sudah didaftarkan. Setelah memiliki akun, dia bisa melakukan login dengan mengisi beberapa informasi setiap harinya. Di bagian dashboard, kami mencantumkan beberapa informasi yang kami dapat dari user setelah mengisi daily check-in. Kami juga menambahkan fitur chatbot agar user bisa mempelajari dan mencari tahu terkait burnout. Sekian demo dari web yang sudah kami buat. Terima kasih. Dari beberapa fitur yang disediakan oleh website kami mengalami tentang teknis sebagai challenge untuk tim kami. Seperti harga hosting yang lumayan tinggi, apalagi untuk kami yang seorang pelajar, lalu integrasi AI dengan backend, dan fetch API ke frontend. Dari masalah itu, kami menemukan solusi. Untuk harga hosting yang tinggi, kami mencari alternatif hosting yang lebih budget friendly, supaya proyek kita tetap berjalan lancar dan efisien ke depannya. Untuk integrasi AI dengan backend, kami mengimplementasikan arsitektur API Gateway untuk menjamin keamanan dan stabilitas alur data antara server internal dengan model AI. Untuk fetch API ke frontend, kami mengoptimalkan proses fetch API menggunakan library standar industri untuk memastikan konsistensi data dan manajemen state yang lebih responsif. Kita masuk ke bagian terakhir. Jadi, pada bagian ini, kami berencana mengembangkan fitur ruang diskusi. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk saling berbagi pengalaman dan cerita. Pengguna juga bisa saling memberi dukungan satu sama lain. Jadi, dengan adanya fitur ini, platform kami tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi saja, tetapi juga sebagai wadah komunitas yang aktif. Kami berharap interaksi ini bisa membantu pengguna merasa lebih didukung. Mungkin sekian saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada saran dan komentar, silakan kirim ke email caption project kami. Untuk mengunjungi website yang sudah kami buat, kalian bisa scan barcode yang sudah kami buat ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton video kami. And welcome to the Bite-Size Holiday. Akan pergi lewatkan